Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik. Ingatlah untuk selalu menjaga kesehatan diri, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin, gunakan masker, hindari kerumunan, dan makan makanan bergizi. Saat ini juga sedang musim hujan, maka bersihkan lingkungan kita dari genangan air agar terhindar dari penyakit demam berdarah. Pada hari ini kita akan mengikuti pembelajaran IPS dengan materi ASEAN. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa agar mendapatkan kemudahan dan keberkahan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi hari ini adalah ASEAN. Apakah anak-anak ada yang ingat? Apa itu ASEAN? Apa kepanjangan ASEAN? Iya, ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN sendiri merupakan salah satu kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang biasa disebut Perbara. Dulunya ASEAN adalah Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN terbentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh 5 negara, yang salah satunya adalah negara kita Indonesia. Maka kita patut berbangga. Indonesia pada saat itu diwakili oleh Adam Malik, kemudian Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Thailand oleh Tanat Koman, Filipina oleh Narcisco Ramos, dan Singapura pada saat itu diwakili oleh S. Raja Ratnam. Letak Asia Tenggara, secara astronomis Asia Tenggara terletak di 21 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Untuk letak geografisnya, Asia Tenggara berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk letak geologis, Asia Tenggara terletak pada daerah pertemuan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Jadi itu untuk letak Asia Tenggara sendiri, ada letak astronomis, geografis, dan juga geologis. Batas wilayah Asia Tenggara, sebelah utara benua Asia Tenggara dibatasi oleh benua Asia dan Samudra Pasifik. Sementara di sebelah selatan, Asia Tenggara berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah barat dibatasi oleh Samudra Hindia, Sri Lanka, dan India. Asal atau latar belakang terbentuknya ASEAN ada 4. Yang pertama yaitu karena kita memiliki nasib yang hampir sama, yaitu sama-sama pernah dijajah oleh bangsa lain, kecuali untuk negara Thailand. Kemudian yang kedua, karena memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Yang ketiga yaitu adanya persamaan letak geografis di kawasan Asia Tenggara. Dan yang keempat yaitu sama-sama sebagai negara agraris yang berkembang. Jadi hampir semua anggota ASEAN adalah negara agraris yang mata pencahariannya adalah bertani. Jadi dari latar belakang tersebut, 4 kesamaan tersebut, maka negara-negara saling berkolaborasi untuk membentuk satu organisasi yaitu ASEAN. Tujuan ASEAN mempunyai tujuan 5. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya. Yang keempat, menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Sehingga dengan terbentuknya organisasi ini diharapkan 5 tujuan ASEAN ini dapat dicapai. Sehingga untuk semua negara anggota dapat maju bersama untuk memajukan negara anggotanya. Kemudian logo dari ASEAN, perhatikan logonya. Jadi ada beberapa warna di sana, ada warna merah, biru, kuning, dan putih.
arti dari lambang negara ini, arti dari lambang ASEAN atau logo ASEAN ini, yang pertama yaitu logo biru yang berbentuk lingkaran, itu menggambarkan keamanan dan kestabilan. Sementara yang kedua yaitu warna merah. Warna merah pada logo ASEAN melambangkan semangat dan dinamisme. Yang ketiga yaitu kuning yang diwarna 10 ikat padi. Artinya kenapa di situ ada 10 ikat padi? Karena melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Sementara warna kuningnya itu menggambarkan kemakmuran. Yang keempat yaitu warna putih. Putih di situ menggambarkan ketulenan atau keuletan. Jadi untuk logo ASEAN sendiri, setiap logonya, setiap warnanya itu mempunyai arti masing-masing. Baik itu biru, merah, putih, dan kuning. Yang warna kuning ada 10 ikat padi yang melambangkan artinya 10 negara anggota ASEAN yang memiliki cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara yang bersatu dan bersahabat. Arti bulatan itu merupakan kesatuan ASEAN. Kemudian anggota ASEAN pada saat ini ada 10 negara anggota ASEAN. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Negara yang kedua yaitu Kamboja atau Kamboja. Yang ketiga adalah Indonesia. Yang keempat ada negara Laos. Kelima Malaysia. Keenam Myanmar. Ketujuh ada negara Filipina. Kedelapan ada negara Singapura. Ke-9 Thailand dan ke-10 Vietnam. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil inti dari pembelajaran hari ini dan akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.